Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Istiqomah dengan NPM 22411211 dari kelas manajemen 22B. Di sini saya akan menjelaskan mengenai struktur dan keadilan kompensasi. Kompensasi merujuk pada semua bentuk imbalan yang diberikan kepada karyawan sebagai imbalan atas pekerjaan atau layanan yang mereka berikan kepada suatu organisasi. Imbalan ini tidak hanya mencakup gaji pokok, tetapi juga berbagai bentuk tunjangan, bonus, asuransi kesehatan, dan manfaat lainnya. Pengelompokan kompensasi. Yang pertama yaitu gaji pokok. Jumlah uang yang diberikan kepada karyawan sebagai kompensasi dasar untuk pekerjaan yang mereka lakukan. Yang kedua, bonus. Imbalan tambahan yang diberikan kepada karyawan sebagai penghargaan atas kinerja khusus, pencapaian target, atau kontribusi luar biasa. Yang ketiga yaitu tunjangan. Manfaat tambahan selain gaji pokok dan bonus, seperti tunjangan kesehatan, tunjangan transportasi, dan tunjangan pendidikan. Yang keempat, manfaat kesejahteraan, termasuk asuransi kesehatan, asuransi jiwa, program pensiun, dan manfaat kesejahteraan lainnya yang mendukung karyawan dan keluarganya. Yang kelima, paket saham atau paket karyawan. Memberikan karyawan hak untuk memiliki atau membeli saham perusahaan yang dapat meningkatkan nilainya seiring waktu. Yang keenam, insentif kinerja. Program yang memberikan insentif finansial kepada karyawan berdasarkan pencapaian tujuan kinerja atau hasil bisnis tertentu. Yang ketujuh, komisi. Imbalan diberikan kepada karyawan penjualan berdasarkan volume penjualan atau nilai kontrak yang mereka hasilkan. Yang kedelapan yaitu fasilitas kerja, termasuk fasilitas seperti kendaraan perusahaan, akses ke pusat kebugaran, atau fasilitas lain yang meningkatkan kesejahteraan karyawan. Yang kesembilan, jaminan hari tua. Program pensiun atau tabungan hari tua yang memberikan perlindungan finansial kepada karyawan setelah pensiun. Tujuan kompensasi adalah untuk memotivasi karyawan, menjaga keadilan internal dan eksternal, serta menarik dan mempertahankan bakat yang berkualitas dalam organisasi. Kompensasi juga berperan dalam meningkatkan produktivitas, kepuasan kerja, dan loyalitas karyawan. Keadilan dalam kompensasi merujuk pada pendekatan yang adil dan setara dalam memberikan imbalan kepada karyawan. Ada 3 prinsip keadilan dalam kompensasi. Yang pertama, keadilan internal. Memastikan bahwa pembayaran antar karyawan di dalam organisasi adil dan sebanding dengan tanggung jawab, tingkat pengalaman, dan kontribusi mereka. Yang kedua, keadilan eksternal. Menjamin bahwa tingkat kompensasi yang diberikan oleh organisasi sejalan dengan standar industri atau pasar yang berlaku. Ini membantu organisasi untuk tetap kompetitif dalam merekrut dan mempertahankan bakat. Yang ketiga, keadilan individual. Menyesuaikan kompensasi sesuai dengan kinerja dan mencapai individu karyawan. Ini menciptakan insentif bagi karyawan untuk berkinerja lebih baik. Evaluasi pekerjaan adalah proses untuk menilai dan mengukur nilai relatif dari setiap posisi atau pekerjaan di dalam organisasi. Tujuan dari evaluasi pekerjaan termasuk 1. Penetapan gaji dan kompensasi. Menyediakan dasar objektif untuk menentukan tingkat gaji dan paket kompensasi yang adil untuk setiap posisi dalam organisasi. Yang kedua, pengelolaan kinerja. Membantu dalam mengevaluasi kontribusi relatif dari setiap posisi terhadap tujuan organisasi dan memberikan dasar untuk mengelola kinerja karyawan. Yang ketiga, pengembangan karyawan. Memberikan pemahaman tentang kebutuhan keterampilan dan tanggung jawab yang diperlukan untuk setiap posisi. Memungkinkan organisasi untuk merencanakan pengembangan karyawan. 4. Pengaturan struktur organisasi. Menyediakan informasi untuk mengevaluasi struktur organisasi dan memastikan bahwa setiap posisi mendukung tujuan dan strategi perusahaan. Ada beberapa metode evaluasi pekerjaan yang digunakan oleh organisasi. Beberapa di antaranya termasuk
1. Perbandingan berpasangan atau pair comparison. 2. Peringkat atau ranking. 3. Metode titik nilai. Yang keempat, metode peringkat faktor atau factor comparison. Yang kelima adalah metode deskriptif atau job analysis or job description method. Menetapkan harga pekerjaan atau upah suatu posisi pekerjaan melibatkan pertimbangan berbagai faktor. Beberapa langkah umum dapat menetapkan harga pekerjaan meliputi evaluasi pekerjaan, penelitian pasar, penelitian internal, hukum dan kebijakan kompensasi, pertimbangan ketersediaan pasar tenaga kerja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.